Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Senang rasanya kita dapat kembali berjumpa walaupun masih secara virtual. Nantinya di hari Minggu tanggal 12 September, kita akan bersama-sama mengikuti kembali ibadah secara onsite. Kita semua tentu berharap, namun kita juga harus terus mendoakan yang terbaik bagi kita saat ini. Mari saudara, kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan dan oleh karenanya kita akan bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, dengan seluruh ketulusan hati kami ingin menaikkan syukur kami atas hari yang telah kami lewati. Kami boleh bangun, menghirup udara segar, beraktivitas, dan mengakhiri hari kami dengan penuh anugerah. Dan dalam waktu 24 jam yang kami miliki saat ini, kami mau bertelut memohon kepadamu. Kami rindu firman-Mu mengisi setiap ruang kehidupan kami, terlebih menjadi pelita bagi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama hingga ke-7. Mari kita simak dan baca bersama-sama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bila saja kita diminta untuk memilih, manakah yang akan kita pilih? Kehidupan dengan banyak masalah atau kehidupan yang bebas masalah? Tentu jawaban spontan kita adalah kehidupan tanpa permasalahan. Siapa yang tidak mau? Tapi pertanyaannya saudara adalah, apakah mungkin manusia itu dapat terbebas seutuhnya dari masalah? Sebaik-baiknya kita akan tetap menghadapi permasalahan hidup itu. Orang yang baik saja saudara tetap menghadapi masalah. Apalagi kita-kita yang hidup dengan banyak tingkah atau banyak keinginan. Wah, pasti akan lebih besar lagi masalahnya. Di dunia ini saudara ada 2 macam masalah. Yang pertama adalah masalah buatan. Masalah yang timbul sebagai akibat dari perbuatan atau ulah kita sendiri sebagai manusia. Beberapa waktu akhir-akhir ini di media massa kita menemukan ada banyak influencer atau artis yang kemudian didapati menggunakan narkoba. Banyak orang kemudian tidak menduga-duga, sebab mereka menduga mereka adalah orang-orang yang baik. Tapi itulah yang terjadi. Dan kemudian mereka harus dihukum karena perbuatan mereka. Atau karena ada seorang ibu-ibu yang dikejar-kejar oleh debt collector karena pinjaman online. Keluarganya, teman-temannya juga ikut diteror. Masalah ini kemudian tentu membuat hati ibu ini susah tak karuan.
Bukannya bertumbuh, justru penyakitnya lah yang semakin kambuh. Masalah ini mungkin tidak akan pernah terjadi bila ibu ini tadi berhati-hati. Kalau sudah terjadi, ya mari introspeksi diri, menyadari kesalahan, dan mengubah kelakuan. Dan yang kedua adalah ada masalah sungguhan. Masalah yang muncul secara alami tanpa bisa kita hindari, saudara. Misalnya ketika kita tertimpa musibah, bencana alam, atau yang sejenisnya. Atau ketika kehidupan berubah begitu cepat sehingga memaksa kita menyesuaikan diri, baik itu dengan situasi yang baru atau dengan masalah yang baru, sebagaimana yang kita hadapi di dalam pandemi COVID-19 saat ini. Tapi anehnya saudara-saudara, biasanya manusia itu cenderung malah terbalik. Terhadap masalah yang muncul di luar kehendak kita malah introspeksi diri dan kemudian bertanya-tanya, aku ini dosa apa toh Tuhan? Salahku ini apa? Padahal jelas-jelas ini adalah musibah. Giliran tadi masalah yang muncul karena perbuatan atau ulah kita, saudara, kita malah tidak mau introspeksi diri. Kalau masalahnya adalah masalah sungguhan, bukan introspeksi diri yang kita perlukan, saudara, melainkan menyesuaikan diri dan menyusun strategi. Dalam Kisah Para Rasul 6, para murid ini, saudara, menghadapi masalah yang sungguhan. Masalah ini muncul karena pertumbuhan jemaat yang semakin besar di dalam gereja mula-mula mereka. Di dalam ayatnya yang pertama di sana dikatakan bahwa ketika jumlah mereka ini semakin bertambah, bersungut-sungutlah mereka. Dulu ketika awal-awal gereja ini masih kecil, saudara, barangkali jumlahnya masih sedikit. Ketika orang-orangnya yang tinggal di sana adalah orang-orang Yahudi atau Ibrani saja, mungkin itu tidak terlalu masalah bagi mereka. Namun saat ini situasinya berubah. Gerejanya semakin besar, orang-orangnya bertambah, dan semakin beragam. Sementara jumlah pelayannya ini tidak bertambah, saudara. Pontang-pantinglah para rasul ini. Dampaknya apa, saudara? Dampaknya adalah ada kemudian anggota jemaat yang terabaikan dan terlupakan. Baik para rasul maupun jemaat ini sama-sama tidak puas, saudara. Para rasul merasa bahwa pelayanan diakonia adalah pelayanan yang membutuhkan dan menguras banyak waktu. Bahkan mereka juga merasa kekurangan waktu untuk melakukan itu semua. Padahal tugas mereka ini juga banyak. Mereka harus mengajar, mereka harus memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Di sisi yang lain ada golongan jemaat yang merasa terabaikan, yaitu mereka dari golongan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Disinilah permasalahan itu muncul, saudara. Masalah yang timbul oleh sebab alami, bukan buatan. Karena masalah ini muncul sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah, bukan dari kesalahan atau perbuatan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, permasalahan ini kemudian tidak serta-merta membuat para rasul ini menjadi frustasi atau menyalahkan sana dan sini. Masalah ini justru menumbuhkan diri mereka. Mereka berpikir bagaimana ya caranya supaya pelayanan kita ini semakin baik. Hidup berkomunitas kita ini semakin bertumbuh dan berbuah. Masalah ini kemudian memunculkan ide pemikiran yang baru, cara yang baru untuk menghadapi situasi yang baru. Caranya bagaimana, saudara? Mereka memilih orang-orang yang cakap, orang-orang yang baik, supaya pelayanan mereka ini semakin efektif. Dan yang menarik adalah, saudara-saudara, para rasul ini justru memberikan kesempatan pelayanan ini justru bukan kepada orang-orang yang berasal dari golongan mereka, orang Yahudi murni. Lihatlah nama-nama yang dipilih Bapak Ibu Saudara. Mereka nama-namanya adalah Filipus, Prokorus, Nikanor, dan seterusnya. Mereka ini adalah orang-orang asing dari golongan yang berbeda latar belakang. Ini luar biasa. Dan dalam firman kita di sana dikatakan, mereka kemudian mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Di sana dikatakan firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Para rasul ini kemudian semakin bersukacita, semakin bersemangat gitu ya, melihat situasi ini.
Jemaat yang berbahasa Yunani pun juga merasa semakin terlayani. Mereka merasa diperhatikan dan dihargai keberadaannya. Membuat kepemimpinan dan komunitas mereka ini semakin kuat dengan hadirnya orang baru, serta membuat situasi kehidupan berjemaat mereka ini semakin sehat. Saudara kasih Tuhan, permasalahan hidup memang kerap kali membuat wajah kita ini mengkerut. Kita dapat menggerutu dan mengeluh. Namun saat ini kita juga bersama belajar bahwa masalah itu hadir untuk dihadapi, saudara. Bukan untuk dibenci, apalagi untuk dijauhi. Masalah memang berat, tetapi ketika kita mau untuk mencoba menghadapinya dengan serius, berpikir, memutar otak kita, mencari hikmat Tuhan, maka hal ini justru akan menumbuhkan kita. Berapa banyak saudara orang yang karena pandemi, ia malah justru belajar hal yang baru. Betapapun saya ini adalah orang yang melek teknologi, saudara. Jangan dibayangkan saya ini sudah bisa membuat atau mengedit video renungan seperti ini sejak dulu, saudara. Saya baru belajar di tahun-tahun terakhir ini, saudara. Bapak Ibu barangkali ada yang juga usahanya semakin menipis karena pandemi. Sekarang malah bisa belajar menjual barang secara online. Ada ibu-ibu yang barangkali punya warung sepi pembeli. Malah sekarang menjadi berkat bagi banyak orang di tengah pandemi. Memberi makan bagi orang-orang yang sedang isolasi mandiri misalnya. Bila ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang merasa bergumul hebat di dalam permasalahan kita masing-masing, ingatlah bahwa akan ada hal-hal yang baik yang mengikuti setiap perjalanan kita. Tetaplah berjalan dan jangan pernah berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas setiap masalah dan lika-liku yang kami hadapi. Kami mungkin pernah menghadapi masalah karena ulah kami sendiri, karena kelalaian kami sebagai manusia. Kami mungkin juga pernah menghadapi masalah sungguhan yang datang secara alami tanpa kami bisa hindari. Namun apapun masalah yang kami hadapi saat ini, biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan hadir bagi kami, sehingga kami semakin tegar dan bahkan bertumbuh dalam situasi ini. Berilah kami pikiran yang tenang dan jernih, sehingga kami bisa menghadapinya satu demi satu. Kami berdoa bagi setiap kami, juga saudara-saudara kami yang masih berjuang di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau menolong kami semua melewati badai ini. Inilah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita.